Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Bagaimana kabarnya? Sudah siap ya? Kita mulai lagi. Mana ini? Bentar saya siapkan dulu mana ini. Tadi materi sudah saya share pada Ustaz Melvin. Ya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan topik yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah pengenalan apa itu karya ilmiah dan publikasi. Dan fokus kita pada kesempatan kali ini, atau pada semester ini adalah menghasilkan sebuah artikel ilmiah. Nah, tempo hari kita sudah mencari perbedaan dari tiga karya ilmiah yang mungkin atau mungkin yang selalu kita eh, dapatkan ya selama S2. Pertama makalah, tentu Bapak Ibu sudah membuat makalah pastinya kan dari beberapa MK. Lalu nantinya beberapa MK pasti juga ada yang minta membuat artikel ilmiah. Nah, itu yang akan kita pelajari. Dan terakhir, karya ilmiah yang kita pelajari selama S2 ini tentu di ujung nanti ya sebagai syarat menamatkan studi kita yaitu tesis. Nah, semuanya itu memiliki benang merah yang sama, di mana kita melakukan riset atau penelitian. Kemarin sudah saya antarkan bagaimana perbedaan masing-masingnya, dan malam ini kita akan lebih mendetail lagi. Kita masuk ke topiknya navigasi topik ya. Navigasi topik dan pertanyaan penelitian. Nah, ini yang minggu lalu, Bapak Ibu yang sudah banyak bertanya nih, Pak, saya mau meneliti apa ya bagusnya, atau apa ya yang lagi tren sekarang. Nah, itu kan sudah mulai muncul-muncul pertanyaan-pertanyaan. Malam ini kita akan coba mendiskusikan itu. Lalu minggu yang lalu saya juga sudah mengenalkan salah satu cara mencari referensi yaitu kita menavigasi artikel di jurnal Sinta ya. Nah, minggu yang lalu kan, mudah-mudahan sudah dipraktekkan dan saya juga ada minta Bapak Ibu sekalian membuat akun atau member Perpusnas ya. Perpusnas kemarin itu kan. Apakah sudah ada yang buat? Belum ada? Nah, nanti coba ya, coba dibuat dan itu banyak sekali apa namanya akses yang bisa kita dapatkan. Oke. Nah, apa topik riset untuk prodi MPI? Nah, ini mungkin yang masih menjadi ini ya, apa namanya diskusi kita. Kadang-kadang masih salah kaprah di mana di matrikulasi juga sudah dikenalkan oleh narsum kita perbedaan di topik riset MPI yang mana sering hampir mirip dengan PAI sebenarnya gitu ya. Tapi benang merah di MPI atau manajemen pendidikan Islam, ya riset-riset di MPI itu fokusnya pada pengelolaan, di mana ini levelnya, ya level atau mungkin skopnya skop pengelolaan manajerial dan administrasi lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan ini banyak ya levelnya, jenjangnya. Nah, karena kita di prodi manajemen pendidikan Islam, nah biasanya konteksnya, skopnya juga di lembaga pendidikan Islam. Nah, seperti yang kita ketahui, bidang-bidangnya itu mencakup apa aja, Pak? Ya, manajemen-manajemen pendidikan dasar ya. Seperti yang kita ketahui, aspek pengelolaan sumber daya manusia, bagaimana di lembaga pendidikan, aspek keuangan, aspek kurikulum, sarpras, serta pengembangan organisasi di lembaga-lembaga pendidikan. Ya, bisa sekolah, madrasah, pesantren, atau mungkin level universitas. Loh, emangnya boleh Pak meneliti level perguruan tinggi? Sangat boleh, karena Bapak Ibu sudah S2. Jadi berhak meneliti jenjang S1 gitu ya.
Jika memang sampel penelitiannya adalah S1. Bahkan yang meneliti S2 juga boleh. Tapi nanti kan ketika sudah di semester 3, menelitian di semester 1 misalnya. Boleh. Nah, oke. Ini untuk secara menyegarkan kembali ya, ingatan bahwa riset MPI itu fokusnya pada pengelolaan dan administrasi lembaga. Berikutnya, eh, topiknya Pak, apa aja? Ini tadi sudah saya ulas ya secara garis-garis besar. Ya ini malam ini saya coba lihat ada 10 nih yang sebenarnya bisa dieksplor oleh Bapak Ibu semua. Dan semuanya ini muncul dalam mata kuliah kita semuanya ya. Hampir semuanya muncul dan dibahas di mata kuliah kita. Itulah kenapa sebenarnya dari tiap-tiap MK yang dipelajari itu eh, benar-benar di di apa namanya di dipahami teori-teori dasarnya yang ada di sana. Itu yang bisa kita ambil dan akhirnya kita coba kaitkan dengan kondisi ya yang paling gampang kan dengan kondisi di tempat kita kerja ya. Lalu kita bisa mencari sumber atau mungkin bisa mencari ide kira-kira akan melakukan apa. Nah, secara garis besar ini ada 10 yang menurut saya yang bisa kita explore. Nah, nanti juga akan saya perlihatkan bagaimana sih penelitian-penelitian tesis di kampus-kampus lain ya, khususnya di bidang manajemen pendidikan Islam ini. Kira-kira kalau yang untuk jenjang tesis itu bagaimana? Nah, ini kita coba diskusi sedikit. Ini ya ada 10 aspek yang bisa kita jelajahi ya. Eh, Pertama ini kepemimpinan. Nah, ini umum ya. Bapak Ibu pastinya sudah sangat dekat dengan tema ini nih, kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Nah, ini bisa nih kita jadikan topik untuk penelitian kita. Nih, di sini saya buat contoh topik tesis ya. Tapi bisa hanya sebatas artikel saja. Jadi, artikel sebagai bentuk mini riset sebelum masuk ke riset tesis yang lebih besar. Jadi bisa aja kita mengambil sampel yang lebih sedikit atau mungkin scope penelitian yang lebih kecil ya untuk di artikel kita. Nah, bisa topik kepemimpinan dalam pendidikan Islam, di mana di sini kita bisa melihat bagaimana pemimpin lembaga pendidikan Islam. Ya, bisa kepala sekolah, pimpinan madrasah, ya, bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam gaya kepemimpinan mereka. Ini bisa banyak ya, karena di MK kepemimpinan dan organisasi ya. Nah, itu kan juga pastinya juga sudah dipelajari. Nah, itu bisa kita teliti. Ya, bisa apakah gaya tersebut dapat meningkatkan kinerja, ya dikaitkan ya dengan kinerja guru, atau juga mungkin kita kita eksplorasi bagaimana nilai Islam eh, diimplementasikan di gaya kepemimpinannya. Berikutnya, manajemen sumber daya manusia. Nah, Bapak Ibu juga bisa fokus ke SDM ya, pengelolaan SDM. Bagaimana pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, ya, termasuk rekrutmen, pengembangan profesional, dan penilaian kerja. Jadi nggak usah banyak-banyak ya, ambil beberapa topik aja yang dijadikan sebagai variabel penelitiannya. Oke, ini mungkin bisa menyoroti bagaimana prinsip Islam digunakan dalam, misal ya, dalam memotivasi dan mengelola guru dan staf. Nah, ini jika posisinya sebagai kepala sekolah atau mungkin sebagai pengurus yayasan ya, bisa. Nah, untuk contoh-contohnya, untuk contoh judul bisa implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya manusia di sekolah Islam, boleh. Atau strategi pengembangan profesional guru berbasis dengan nilai Islam. Nah, ini boleh contohnya. Nah, bidang yang ketiga ya bisa juga manajemen kurikulum. Nah, tapi ini bukan implementasi kurikulum di dalam kelasnya ya. Kalau itu kan udah mengarah ke PAI jadinya kalau di pendidikan Islam. Nah, kita lebih ke manajemen kurikulum, mengkaji bagaimana kurikulum di sekolah atau universitas Islam dirancang dan diimplementasikan untuk mengintegrasikan pendidikan umum dengan nilai Islam. Ini sebenarnya
tidak sespesifik ini ya, bisa lebih luas lagi kan jika kita mempelajari manajemen kurikulum ini ya. Contohnya kita ingin mengembangkan sebuah kurikulum. Nah, boleh jika digabungkan dengan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Atau mungkin kita ingin mengevaluasi efektivitas kurikulum yang sudah ada sekarang ini. Karena kalau kita nanti akan belajar ya, mungkin di apa namanya yang terkait kurikulum ini, kan ada tiga jenjang. Pertama kurikulum nasional, di mana itu adalah kurikulum eh, yang dibuat oleh negara. Berikutnya ada kurikulum di level institusi, di mana itu bentuk implementasi kurikulum nasional yang sudah diadopsi di sebuah institusi ya, apapun itu levelnya. Dan yang terakhir ya tentu kurikulum yang di dalam kelas ya, atau mungkin dalam level eh, silabus yang digunakan oleh guru. Kita bisa mengarahkan ke sana. Mungkin yang di level manajemen, ya manajerial mungkin bisa di kurikulum di tingkat institusi. Kita bisa kaji bagaimana efektivitasnya atau mungkin bisa kita analisis bagaimana eh, konten-konten yang ada di dalam kurikulum tersebut. Topik berikutnya manajemen keuangan. Nah, Bapak Ibu juga bisa fokus ya mungkin punya latar belakang di bidang apa namanya pengelolaan keuangan sehingga bisa tahu ya bagaimana secara teori ini harus diterapkan di dalam pendidikan Islam ya. Contohnya mempelajari pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam termasuk sumber-sumber pendanaan seperti zakat, wakaf, infak dan bagaimana dana tersebut dialokasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ya. Ini contohnya dalam judul bisa pengelolaan dana wakaf dalam membangun sarana pendidikan di pesantren atau mungkin model manajemen keuangan syariah di madrasah berbasis wakaf. Ini contoh-contoh saja ya, tidak mesti seperti ini. Nanti bisa kita kembangkan. Nah, ternyata bidang lain juga aspek manajemen mutu dan akreditasi. Ini juga bisa dijadikan tema penelitiannya jika Bapak Ibu apa namanya fokus pada mutu dan akreditasi ya bisa mengkaji bagaimana sekolah-sekolah ya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pendidikan mereka sesuai standar akreditasi baik secara nasional maupun internasional. Ini juga ya mencakup evaluasi kualitas pelayanan pendidikan dan kepuasan stakeholder. Bisa banyak kita explore ini bagaimana strategi pemertahanan mutu atau pemertahanan akreditasi misalnya yang sudah bertahun-tahun, udah lebih dari 10 tahun dia akreditasinya unggul atau A. Nah, itu bisa kita explore. Berarti bisa menjadi praktek baik untuk sekolah-sekolah lain. Atau mungkin strategi peningkatan mutu. Nah, kira-kira di suatu sekolah bagaimana? Berikutnya, peran manajemen mutu dalam proses akreditasi. Nah, ini bisa kita explore bagaimana eh, bagian-bagian atau bidang-bidang yang berhubungan dengan manajemen mutu ya. Di sekolah tersebut mempersiapkan akreditasi dari lembaga pendidikan tersebut. Boleh seperti itu. Berikutnya, manajemen inovasi dan teknologi. Nah, ini yang sedang eh, apa namanya banyak ya diperbincangkan berhubungan dengan teknologi. Kadang-kadang perlu juga kita explore bagaimana lembaga pendidikan Islam mengadopsi dan mengelola inovasi teknologi dalam dalam pengajaran dan administrasi gitu ya. Ya bisa menyoroti tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan teknologi informasi dalam pendidikan Islam. Nah, ini nanti bisa kita cari, misalnya studi-studi kasus, bagaimana suatu sekolah berhasil mengintegrasikan teknologi ya, sehingga bisa bertransformasi menjadi sekolah digital mungkin. Nah, itu bisa kita ambil sebagai praktik baik, kita potret. Nah, contohnya ini ya, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan administrasi di sekolah-sekolah Islam, yang boleh kita ambil, atau mungkin inovasi pembelajaran berbasis teknologi di madrasah dalam era digital. Nah, ini
bukan di dalam kelasnya ya, tapi secara manajerialnya bagaimana inovasi pembelajaran yang diusung oleh suatu sekolah gitu misalnya. Berikutnya, bisa juga kita melihat hubungan dengan komunitas. Nah, ini jadi tidak hanya eh, ini aja apa namanya eh, hubungannya dengan sekolah ya internal ya, dengan pihak-pihak sekolah. Bisa juga dengan komunitas yang ada di luar. Itu mungkin dengan masyarakat suatu lembaga atau bagaimana. Nah, di sini kita ingin lihat bagaimana interaksi sekolah ya perannya terhadap komunitas lokal, mungkin orang tua siswa, bagaimana mereka berinteraksi, menjaga hubungannya, sehingga environment pendidik apa namanya tuh, suatu lingkungan pendidikannya tuh menjadi lingkungan pendidikan yang saling sportif gitu ya, saling mendukung. Jadi tidak hanya peran guru dan eh, apa namanya pendidik di sekolah saja yang berperan dalam mendidik siswa, tapi juga ada peran orang tua di sana atau mungkin stakeholder lainnya yang berhubungan ya. Nah, itu saling berkomitmen ya, saling support sehingga lingkungan pendidikan tersebut menjadi sehat gitu. Itu bisa kita potret bagaimana. Mungkin ada suatu sekolah yang bagus ya, cara berinteraksi atau cara menjaga komunikasi dan hubungan dengan orang tua siswa atau mungkin alumni sehingga itu bisa berdampak baik terhadap perkembangan pendidikan siswanya. Bisa kita lihat bagaimana keterlibatan mereka. Ya, misalnya peran komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah boleh. Ya, kan ada sekolah yang mungkin komitenya tuh aktif gitu ya, atau mungkin komitenya tidak aktif. Nah, itu bisa kita angkat sebagai topik. Atau mungkin model kerjasama lembaga pendidikan Islam dengan komunitas dalam membangun pendidikan karakter. Nah, ini jika ada komunitas-komunitas di luar, komunitas yang dari di luar sekolah ya, yang memang baik dan akhirnya dibawa masuk ke dalam sekolah, bekerja sama dan bersama-sama membangun mungkin suatu tujuan ya, misalnya ada karakter siswa atau mungkin apa namanya melatih kompetensi guru, ya itu mungkin bisa kita angkat sebagai topik. Berikutnya terkait manajemen konflik. Nah, ini juga bisa bagaimana konflik yang muncul di lembaga pendidikan Islam ya, baik antar guru, siswa atau orang tua. Nah, ini bagaimana pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, musyawarah dan saling memaafkan. Atau mungkin bisa dilihat dari sudut pandang keilmuan ini ya, manajemen pengelolaan konflik ya. Nah, di sana subjeknya adalah sekolah Islam. Bisa saja seperti itu. Kita lihat dari teori-teori manajemen murni ya, tidak harus dari manajemen Islamnya. Apa namanya prinsip-prinsip Islam. Nah, kita lihat di sini contohnya bisa saja kita mengkaji manajemen konflik berbasis nilai Islam di sekolah-sekolah berbasis Islam atau strategi penyelesaian konflik antara guru dan orang tua di sekolah Islam. Ya, jadi bisa kita lihat mungkin tidak harus berbasis penyelesaian yang apa namanya dengan prinsip-prinsip Islami ya, tapi mungkin penyelesaian konfliknya kita lihat dari teori-teori umum, lalu konteks penelitiannya itu ada di sekolah Islam. Bisa saja kita bawa teori-teori dari teori umum ke dalam sekolah-sekolah Islam sebagai skop penelitian kita. Berikutnya, nah ini di kondisi sekarang ya, bagaimana sekolah-sekolah Islam ini menyesuaikan atau beradaptasi dengan era yang sekarang, era globalisasi. Nah, ini kita bisa mengeksplor atau mungkin mengevaluasi sudah sejauh mana ya lembaga pendidikan mampu menjawab tantangan ya serta memaksimalkan peluang dalam menghadapi arus globalisasi termasuk penerapan pendidikan multikultural dan bagaimana lembaga tersebut tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman di tengah perubahan global. Ya, mungkin bisa kita lihat beberapa studi kasus sekolah-sekolah yang tetap konsisten misalnya ya. Nah, dia menanamkan nilai-nilai Islam tapi juga tetap standar internasional misalnya. Tantangan globalisasi terhadap pendidikan Islam ya, studi kasus pada sekolah Islam internasional. Bagaimana mereka menjaga identitasnya sebagai sekolah internasional tetapi juga tetap
menjaga karakter siswanya agar tetap Islami. Kan itu tidak apa namanya tidak tidak bisa sembarangan ya. Tentu ada strategi yang mereka gunakan. Nah, itu bisa kita potret, kita ambil sebagai praktek baik. Berikutnya, strategi manajemen pendidikan Islam dalam menghadapi era globalisasi. Ini bisa umum ya, bisa dikembangkan. Mungkin ingin dilihat apanya gitu. Oke, secara garis besar, Bapak Ibu itu bisa meneliti apa-apa aja nih, misalnya seperti itu. Kalau muncul pertanyaan. Nah, kalau kita lihat ya, kita itu bisa meneliti ini dari sebelah kiri ya. Dari topik-topik yang tadi itu, kita bisa meneliti pikiran atau main ya. Mungkin dari persepsi. Jadi kita bisa menilai persepsi guru terkait kepemimpinan kepala sekolahnya gitu. Atau mungkin kepala madrasah. Jadi kita bisa meneliti mind di sini atau pikiran. Ya, mind itu kan bisa eh, persepsi, bisa keyakinan gitu ya. Itu di tataran pikiran. Nah, bisa bisa juga kita meneliti individualnya. Mungkin ada seorang pemimpin yang bagus ya, sehingga itu bisa menjadi sebuah studi kasus. Jadi kita angkat dia sebagai seorang tokoh yang dimana nilai-nilai ketika dia menjalankan organisasi atau menjalankan sekolah itu bisa dicontoh sekolah-sekolah lain, misalnya gitu ya. Jadi kita fokus kepada individunya, bisa jadi yang dijadikan sebagai eh, partisipan penelitian. Kalau mau yang lebih lebih luasnya lagi, kita masuk ke grup atau kelompok. Nah, jadi mungkin ada beberapa kelompok-kelompok guru atau mungkin kelompok-kelompok kepala sekolah. Nah, itu bisa kita jadikan eh, skop penelitiannya. Jadi dari topik-topik yang tadi, kita ingin melihat bagaimana suatu kelompok bisa dijadikan apa dari sudut pandang kelompok-kelompok tersebut, atau mungkin kelompok-kelompok tersebut kita jadikan sebagai sampel dari penelitian kita. Atau mungkin yang lebih luas, komunitas. Nah, komunitas ini kan terdiri dari beberapa kelompok ya. Jadi yang lebih besarnya lagi bisa aja. Dan yang terakhir ya society. Nah, mungkin yang lebih luasnya lagi di masyarakat misalnya begitu. Bagaimana pengelolaannya. Dan berikutnya hal-hal yang bisa kita teliti ya dari tiap-tiap cakupan ini atau skop ini, kita bisa meneliti bagaimana knowledge, ya pengetahuan atau belief, keyakinan. Kita bisa menilai keterampilan, ya bagaimana keterampilan kepala sekolah dalam manajemen konflik, misalnya seperti itu. Atau attitudes dan values, ya nilai-nilai, atau mungkin sikap-sikap. Nah, bisa juga kita menilai experience, pengalaman. Nah, bagaimana, atau mungkin praktek, ya bagaimana praktek-praktek manajemen keuangan di suatu sekolah seperti yang tadi kan. Kita bisa menilai prakteknya. Atau literasiesnya, bagaimana eh, pengetahuan atau mungkin aspek apa namanya ini kompetensi literasinya ya dari terkait bidang-bidang yang udah kita bicarakan tadi. Nah, yang terakhir bisa juga kita meneliti artefak ya atau dokumen di sini. Nah, bisa kita teliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan ya, yang tadi itu ada banyak mungkin terkait SDM. Nah, yang kita teliti bukan orangnya, tapi dokumennya. Bisa aja kita menilai aturan-aturan atau mungkin kurikulum-kurikulum ya yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan suatu lembaga pendidikan mungkin. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Dokter. Aman, Bu? Izin Ya, Bu. untuk judul itu, bolehkah kita langsung me, apa istilahnya, menunjukkan tempat penelitian kita misalnya? Kan kalau eh, misalnya di lembaga apa gitu, di judul itu boleh dimuat begitu. Oke. Penyebutan nama ya, Bu ya?
Iya, penyebutan nama. Nah, sebenarnya secara etika itu tidak boleh, Bu. Nah, apalagi kalau untuk artikel ya. Untuk artikel karena itu akan dipublikasikan. Jadi, kalau untuk artikel cenderung kita mengeneralisasi, misalnya di SD Asakina gitu ya. Nah, mungkin kita sebutnya sebuah SDIT di Tanjung Pinang gitu. Sebuah SDIT di Tanjung Pinang. Jadi kita tidak boleh membuka identitas dari partisipan kita. Nah, karena kalau artikel itu akan dipublikasikan. Lain hal mungkin kalau di tesis ya, mungkin tergantung selera dosennya juga sih. Ada beberapa yang minta harus dimunculkan gitu. Tapi kalau kita udah di tesis, biasanya itu tidak satu sekolah aja lagi gitu kan, kecuali memang studi kasus ya. Nah, Ya. biasanya di terdiri dari beberapa sekolah gitu yang kita angkat sebagai sampel penelitian kita, sehingga eh, cenderung jarang kita buat nama persis sekolahnya. Biasanya SMP di Tanjung Pinang gitu, atau mungkin SD di Tanjung Pinang gitu. Baik, kalau misalnya kita misalnya mau mengambil sisi positif, misalnya kita memandang satu sekolah itu berhasil dalam satu hal, terus kita mau angkat dalam sebuah tesis kita, termasuk itu berarti nggak boleh juga menyebutkan namanya. Nah, kalau itu kan praktek baik ya Bu ya. Dan itu adalah studi kasus. Kalau studi kasus memang harus kita sebutkan, boleh, boleh disebutkan. Tidak mau disebutkan juga tidak apa-apa, tapi mau disebutkan juga boleh. Karena sifatnya studi kasus kan harus kita Iya. sebutkan. Ini sekolah yang mana yang kita angkat sebagai praktik baik ini. Boleh. Terima kasih Pak Dokter. Siap, Bu. Izin Pak Berikutnya, Dokter. ya silakan Pak. Siapa dulu tadi? Tidak apa-apa, langsung aja kita diskusi aja nih. Oke, izin izin Pak Dokter. Oke, Pak Hendi. Ya, singkat saja sebenarnya melanjutkan dari pertanyaan Bu Ismi tadi Pak Dokter tentang tata Siap. cara kata penyebutan sebuah lembaga gitu untuk sebuah judul tesis kan. Nah, kalau di S1 itu kan biasanya kita judul itu ada dosen pembimbingnya kan Pak Dokter dicoret-coret gitu. Nah, untuk Ya, tesis ini nanti apakah sama juga prosesnya kita membuat judul lalu ditujukan ke dosen pembimbing itu. Sementara ada dosen yang menyampaikan kalau bisa dalam semester awal itu udah menemukan judul. Nah, judul itu kita konsultasikan ke misal Pak Fadilah sebagai pengampu karya ilmiah dan wujud atau ke siapa gitu Pak. Kan kita belum ditentukan siapa pembimbing-pembimbingnya gitu. Oke, terima kasih Pak Hendi. Jadi sebenarnya kalau di kita secara prosedur nanti di semester 2 sebenarnya. Semester 2 baru boleh pengajuan judul. Ya, judul itu nanti secara resmi diajukan ke ketua prodi, ya, nanti akan kita eh, bahas. Nah, siapa yang cocok menjadi pembimbingnya berdasarkan judul yang diajukan oleh mahasiswa gitu. Nah, sekarang ini maksud dosen-dosen itu cari judulnya sekarang, bukan langsung di ACC siapa dosen pembimbingnya gitu ya. Tapi sudah diancang-ancang karena proses pengajuan judul tidak hanya judul to aja, tapi sudah ada latar belakang dan teorinya secara apa namanya secara singkat, sehingga pas pengajuan judul nggak hanya judul tok, tapi sudah ada argumentasi kenapa mengambil judul tersebut dan sudah ada teori dasar yang mendasari atau yang melandasi eh, judulnya gitu. Gitu Pak Endi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi sekarang ini Bapak-bapak Ibu-ibu mencari-cari ya supaya tidak melebar lagi. Mungkin sudah pingin Pak, saya pingin fokus ke pemimpinan. Udah, yang dibaca-baca, yang dicari-cari, yang berhubungan dengan kepemimpinan gitu. Carilah teori-teori yang lebih spesifik terkait materi tersebut. Oke, siapa lagi?
Pak Izin Sukandar Pak. silakan. Ya, silakan, Melvin. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Pak Izin Pak Kandar. izin Pak Dokter. Siap. Ini kan masalah bicara tentang masalah tesis ini, eh, ada dua hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu, setahu saya kan ketika kita ingin memilih judul tesis ini kan harus ada tiga variabel, Pak ya. Ya, Ya, harus ada tiga variabel. Nah, yang saya sampai hari ini belum pahami itu yang dimaksud dengan variabel itu seperti apa? Contoh, eh, saya ngambil judul, boleh saya sebutkan judulnya contohnya, Pak? boleh. Boleh ya. Contoh seperti ini, saya ngambil atau mengutip dari judul yang Bapak berikan barusan, itu tentang efektivitas kurikulum pendidikan Islam dalam pembentukan karakter di SDIT di Kijang gitu kan. Nah, atau di Bintan seperti itu, Pak. Nah, kira-kira kalau judul yang saya pilih seperti itu sudah masuk dalam kategori tiga variabel atau belum, Pak? Oke. Nah, Apa itu tadi pertama, Pak. efektivitas? Efektivitas kurikulum pendidikan Islam dalam pembentukan karakter di SDIT di Bintan. Oke. Ya, itu yang pertama, Pak. Hmm. Ya, kemudian yang kedua kan bicara tentang variabel. Kemudian ketika kita memilih judul atau tema seperti yang saya sebutkan tadi, itu bagaimana kita menentukan metode yang akan kita gunakan, Pak? Misalnya kan seperti yang saya pahami kemarin dari pelajaran mata kuliahnya Pak Dr. Imam Subekti, itu kan ada beberapa metode, kalau nggak salah ada 5 gitu kan. Nah, kemudian ada yang disebutkan yang saya paling ingat itu adalah metode komparatif seperti itu, Pak. Nah, kira-kira dari kelima metode itu bagaimana kita menentukan apabila kita ingin memilih judul seperti yang saya sebutkan tadi? Apakah cocoknya dengan yang ini dan yang itu, misalnya seperti itu? Ini Oke, saya oke, masih agak bingung, Pak. oke. Sebentar ya, sebentar ya. Ya, Pak. Baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi Pak Kandar nanya nih, bagaimana nih Pak tiga variabel ya? Nah, jadi sebenarnya variabel itu eh,
adalah isu ya, atau mungkin konstruk yang ingin kita teliti. Ini contohnya nih. Contohnya judul yang saya sudah sediakan, supervisi akademik dalam meningkatkan kinerja guru Madrasah Aliyah Negeri se-Kota Bandar Lampung. Nah, rumus yang saya pegang ya, dx of y in z ini. Ini standarnya nih, minimum nih. Nah, kalau kata Pak Kandar tadi tiga variabel, nah itu mungkin kalau studi kita adalah eksperimen tadi ya, eksperimen kan. Jadi ada tiga variabel. Nah, variabel itu ada dua, yang umumnya ada banyak jenis variabel. Sebenarnya itu akan kita pelajari nanti di semester 2 di metodologi penelitian ya. Nah, kalau yang sekarang ini kita memang lebih fokus bagaimana menulis artikel yang mana di artikel ini bentuk pengenalan sebelum masuk ke tesis. Nah, tidak masalah. Ini dari awal sudah kita kenalkan ya. Jadi kalau kita lihat variabel di sini ada dua minimal ya. Minimal ada dua variabelnya, yaitu variabel bebas dan variabel terikat atau variabel dependent, variabel independen dan variabel dependent kalau dalam bahasa Inggris. Di dalam judul ini, yang di X-nya, variabel bebasnya itu adalah supervisi akademik. Nah, berikutnya karena dia tidak dipengaruhi oleh apapun ya. Nah, sedangkan kinerja guru di sini adalah variabel terikatnya. Kenapa? Karena dia sifatnya dipengaruhi oleh si supervisi. Karena apakah supervisi dapat meningkatkan kinerjanya guru. Nah, jadi si kinerja guru di sini sifatnya sebagai variabel terikat. Dan ada in Z-nya ini adalah biasanya lokasi atau scope ya. Nah, itu minimal seperti ini. Kalau kita lihat punyanya Pak Sukandar tadi, efektivitas kurikulum pendidikan Islam. Dalam apa tadi, Pak? Dalam pembentukan karakter di SDIT di Bintan, gitu. Nah, kira-kira kalau kita mengacu di X of Y in Z ini, Hmm. yang untuk variabel bebasnya apa? Efektivitas kurikulum pendidikan Islam, Pak. Oke, berarti yang kita nilai adalah kurikulum pendidikan Islam. Hmm. Ya, variabel terikatnya, Pembentukan karakter. ya berarti pembentukan karakter. Nanti Oh, baru Z-nya, Z-nya berarti lokasinya, di SDIT di Bintan. ya SDIT se-Bintan atau Ke di Bintan. Bintan. Di Boleh. Bintan. Oke. Boleh, Paham. Pak, seperti itu. Hmm. Berarti sudah memenuhi standar minimumnya. Nah, kalau kita lihat. Pak, jadi bedanya apa, Pak, dengan skripsi? Bedanya nanti di kedalamannya dan keluasannya. Kalau di skripsi mungkin hanya satu sekolah aja kan. Sedangkan kalau sekarang mungkin SD sebintan nih. Meskipun dalam prakteknya kita hanya ngambil dua atau tiga sekolah. Nggak masalah. Itu sudah kita anggap mewakili Kabupaten Bintan gitu. Nggak masalah ya. Nah, itulah kira-kira. Bagaimana Pak Kandar? Nah, berarti Pak, kalau kita sudah, contohnya saya sudah oke nih dengan judul yang saya apa namanya saya rumuskan tadi, kemudian Ya. menentukan bahwa ini masuk dalam metode apa itu, kira-kira gimana cara menentukannya, Pak? Kalau yang saya pahami kan dari Oh, artikel yang saya baca ini ada beberapa metode, yaitu metode kualitatif, kuantitatif, gitu kan, eksperimental, fenomenologi, kemudian metode grounded theory, metode etnografi, gitu Pak ya. Nah, ya, betul. bagaimana cara mencocokkan judul yang kita ajukan itu disesuaikan dengan metode yang akan kita ambil, gitu Pak, untuk Ya, penelitiannya. oke. Nah, kalau untuk metodologi, seperti yang saya bilang, nanti mendalamnya kita bahas di MK metodologi. Nah, tapi bagaimana menentukan arah penelitian kita ini, ya, metode apa yang pas, nah, nanti akan terlihat di pertanyaan penelitian. Oke? Nah, Ya, Pak. bagaimana arah penelitian saya, Pak?
tergantung pertanyaan penelitian Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau coba kasih lihat dulu bagaimana tesis di kampus lain. Nah, coba diperhatikan ini ya, di X of Y in Z ini. X ini adalah variabel bebasnya, Y ini variabel terikat ya, dan Z ini biasanya lokasi. Coba kita lihat, apakah tren ini sama dengan di kampus-kampus lain. Ini masih ada yang raise hand ini. Silakan Ibu Kimi. Tidak apa-apa, Pak. Dilanjutkan dulu. Nanti setelahnya baru saya, Pak. Oke, sabar dulu ya. Nah, caranya, ini cara gampangnya, kalau kita melihat, karena di kampus kita kan belum ada ya kumpulan atau kolase tesis ya. Karena Bapak Ibu adalah generasi pertama, jadi mungkin Bapak Ibu lah yang akan menyumbangkan dokumen-dokumen tesis ini ya, yang akan dibaca oleh junior-juniornya nanti gitu. Nah, jadi kita melihat di kampus lain aja. Caranya di Google ya bisa dibuat repository. Nah, ini kita langsung menuju ke kampus-kampus. Mungkin apa? Kita mulai yang di mana? Misalnya UIN, Malang, misalnya gitu ya. Yang di tingkat UIN misalnya, atau di tingkat di bawah Kemenak, bisa. Misalnya kita lihat UIN, repository UIN Malang. Muncul ini, lalu kita klik. Kita mau coba lihat bagaimana style tesis di kampus lain. Apakah harus referensinya harus tesis, Pak? Nggak harus ya. Artikel juga boleh. Tapi sekarang ini kita ingin lihat bagaimana kampus lain itu membuat tesisnya. Mungkin bisa kita cari browse ya. Browse by subject. Coba kita lihat. Biar mengarah ke MPI. Wah, ini pakai bahasa Inggris ya. Mana ini? MPI, MPI Chemical Science, Earth Science, Environmental Science, Agriculture, apa ya? Teknologi, Medical, dari Educational Management mana nih? Environment Design, ini Education, Waikiri, Pesantren, mana ini? Oh, lumayan banyak ya? Ya, lumayan banyak ya, Specialist Education. Coba kita lihat. Browse by type aja deh. Coba kita lihat tesis. Wah, oh tidak begitu update ya. Coba kita cari kampus lain deh. Level. Nah, ini punyanya Raden Intan Palembang. Nah, ini ada manajemen pendidikan Islam. Coba kita lihat bagaimana style di sana. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kalau undergraduate thesis ini artinya skripsi ya. Kalau master baru nih S2. Nah, ini tahun 2018. Coba kita cari yang agak baru deh. Ini 2023 nih. Nah, ini yang judulnya Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Kinerja Kerja. Nah, ini yang tadi saya ambil nih. Nah, supervisi akademik. Ini PhD thesis. Ini S3 ya, doktor. Nah, ini yang master lagi nih, master. Pengaruh budaya organisasi dan kinerja guru. Nah, ini berarti variabelnya pengaruh budaya organisasi ya dan kinerja guru.
Ini adalah variabel bebas atau terikat? Budaya organisasi dan kinerja guru terhadap Yes. bebas atau terikat? Bebas ya, bebasnya. Jadi ini terserah aja nih. Nah, yang berpengaruh nanti ketercapaian kompetensi bahasa Arab santri di PMDG, Pondok Modern Darus Sektor, kampus 7. Nah, jadi variabelnya, yang variabel bebasnya bisa lebih dari satu. Pengaruh ini dan ini terhadap ini. Gitu. Atau ini peran komite ya. Tadi kita bahas ya bagaimana terhadap stakeholder dan komunitas. Nah, ini peran komite madrasah dalam pelaksanaan manajemen berbasis madrasah di Man 1 Pringsewu. Nah, ini biasanya studi kasus. Jadi mungkin peran komitenya bagus di sini. Sehingga diangkat menjadi kasuistik yang digunakan sebagai praktik baik. Nah, ini kan cuma ada satu variabel bebasnya, terus variabel terikatnya ini udah selesai. Tidak masalah, yang penting nanti kedalamannya mungkin lebih dalam lagi. Nah, ini untuk master tesisnya. Mana lagi contoh-contoh yang bisa kita ambil ya? Eh, Diploma. Nah, ini master tesis juga nilai pendidikan akhlak dalam kitab Wasaya Al-Abalil. Nah, ini eksplorasi. Ini kepemimpinan kiai dalam pengelolaan literasi santri. Nah, ini boleh aja studi pada pondok pesantren. Jadi yang dilihat kepemimpinannya dalam apa dan di mana. Oke, boleh aja. Pasti nanti ada teorinya. Bagaimana teori kepemimpinan yang dilakukan oleh si kiai ini. Nah, cocoknya ini mengarah ke teori apa di bidang kepemimpinan. Nanti kita cocokkan bagaimana dari S. sudut pandang suatu teori. Bagaimana? Sudah terlihat gambaran-gambaran judulnya? Ini adalah untuk tesis. Pak, apakah bisa dijadikan untuk artikel? Bisa juga, ya. Tinggal skopnya diperkecil, jangan terlalu besar misalnya. Jangan seBandar Lampung atau seBintan. Nah, kita ambil kasusistiknya hanya satu sekolah aja, tapi tetap juga sama topiknya. Bagaimana apa tadi? Misalnya Efektivitas, Pak. peran peran komite, boleh aja gitu. Oh, berarti sebintan itu nggak dalam artian harus semua SDIT, Pak ya? Betul, nggak harus. Ambil sampelnya aja. Misalnya saya ambil Imam Bukhari gitu. Bisa berarti, Pak ya? Ya jangan jangan hanya satu lah. Kalau satu kan nih, dua lah, dua atau Dua tiga. lah Pak. Dua Sama Ah, boleh sama lah. izin sama sama Bintani. Ustadz Farid ya. Ya, jadi kita berusaha membuat namanya menjadi lebih ini kan, lebih luas kan. Nah, kan sampel itu nggak masalah sebenarnya. Oke. Saya izin dulu Pak sama Pak Sari, Pak. Karena itu ketuanya. Ini masing-masing tinggal tukar-tukaran sekolah aja nih, ya kan? Masing-masing sudah punya ini. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Salah satu contohnya. Jadi ini kan semuanya ada nih. Ini bisa dijadikan referensi, referensi untuk dasar penelitian Bapak Ibu ya. Coba kita buka satu deh. Gimana nih ya? Ini memang tidak bisa diakses semua. Contohnya mana tadi yang paling ini ya? Strategi pemasaran madrasah nih, madrasah. Nih, bagaimana nih pemasarannya nih? Nah, oh bisa ternyata. Biasanya tidak diizinkan lengkap nih, palingan hanya beberapa aja. Hmm. Coba kita lihat. Nih. Hmm. Nah, yang menjadi fokus nanti adalah di pertanyaan penelitiannya. Kita lihat. Mana ya? Banyak sekali. Nanti Bapak Ibu akan membuat seperti ini ya. Pendahuluan, tinjauan pustakanya,
metodologi, hasil, dan penutup. 5 aja. Nah, ini di rumusan masalah. Rumusan masalah kita lihat bagaimana orang ini membuat rumusan masalah. Karena arahnya ada di rumusan masalah. Nah, ini dia. Bagaimana segmentasi pasar? Nah, berarti dilihat dulu kondisinya. Bagaimana pasar sasaran? Bagaimana positioning rasa sanawiyah? Bagaimana bauran pemasaran? Nah, ini kan teori-teori tentang pemasaran. Dilihat dulu segmentasinya, terus sasarannya, lalu posisinya bagaimana. Nah, ini berdasarkan teori. Sehingga dikembangkanlah menjadi 4 research questionnya atau rumusan masalah. Gitu. Nah, kalau untuk di artikel tidak harus 4-4 ini. Mungkin kita bisa cukup sampai di segmentasi dan sasarannya aja. Jadi tidak harus di eh, tulis semua kalau untuk artikel karena dia lebih singkat atau lebih sedikit skopnya. Oke, bagaimana? Sudah mulai ada gambaran, nanti bisa dieksplor sendiri ya. Coba cari deh, ada banyak. Mungkin tidak hanya mencari di kampus-kampus Islam, bisa juga kita mengambil, misalnya coba lihat di UNY misalnya, kan juga ada tuh manajemen pendidikan, sehingga wawasan kita jadi lebih luas dan tidak apa namanya bisa kita mix and match ya, mana yang menarik isu-isunya bisa kita gabungkan, nah, bisa kita ambil, bisa kita adopsi. Jadi tidak harus yang ada di kampus Islam aja. Nah, mungkin nanti baru kita kaitkan dengan konteks atau mungkin situasi sekolah Islam di sekolah kita. Ini saya coba kembali lagi ke yang tadi, ke slide kita. Nah, setelah kita mendapatkan kira-kira ingin meneliti apa nih, Pak? Nah, baru kita arahkan menjadi sebuah judul. Ya, kalau judul itu mungkin kita bisa ATM aja sih. Kita lihat dari artikel atau mungkin dari tesis yang sudah ada, lalu kita coba modifikasi, kita ambil, kita tiru ya yang sudah ada itu baru kita modifikasi dengan konteksnya kita. Misalnya seperti ini, supervisi akademik dalam meningkatkan kinerja guru. Nah, bisa aja kan kita ganti nggak mau meneliti kinerjanya guru, Pak. Apa motivasi guru untuk hadir di kelas misalnya. Atau motivasi guru untuk apa misalnya. Kan tinggal kita ganti. Nanti tinggal dibuat misalnya tidak MAN tapi se-SDIT, se-Kota Tanjung Pinang. Bisa aja. Nah, tergantung dari teori yang mau kita pakai nantinya. Supervisi akademik atau mungkin meningkatkan apa tadi, misalnya motivasi guru. Nah, kira-kira motivasi guru itu kalau menurut teorinya dipengaruhi oleh apa-apa aja? Apakah ada kaitannya dengan supervisi akademik? Nah, pertanyaan penelitian. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau sudah tahu kira-kira mau isunya ke arah mana, jadi ketika kita membuat pertanyaan penelitian, ada beberapa jenis nih. Ada deskriptif, eksploratory, komparatif, korelasional, ada kausal, ada juga evaluatif. Sebenarnya ada banyak ya, ada banyak jenis-jenis pertanyaan penelitian gitu. Nah, tapi secara garis besar inilah yang mungkin akan diteliti oleh para peneliti ya. Pertama, deskriptif. Pertanyaan deskriptif. Nah, ini biasanya hanya untuk menjelaskan karakteristik, misalnya bagaimana manajemen keuangan di suatu sekolah. Nah, sifatnya hanya deskriptif. Kalau untuk di S2, tentu kita perlu lebih dalam, tidak hanya menjelaskan saja. Nah, kalau di S2 tentu kita harus eksploratory. Nah, biasanya ini untuk mengeksplorasi fenomena-fenomena. Jadi, kalau dilihat bagaimana manajemen keuangan, nah, tidak hanya menjelaskan secara yang eksplisitnya saja gitu ya, tapi kita kaitkan menurut teori bagaimana dan ini dampaknya apa. Sehingga bisa dikatakan apakah ini patut dicontoh atau mungkin ini perlu dievaluasi. Nah, itu di exploratory. Kita ya belum belum tahu suatu hal, nah kita ingin mencari tahu.
bagaimana itu terjadi dan apa-apa saja yang ada di dalamnya yang menjadi faktor-faktor sehingga hal tersebut terjadi gitu. Itu exploratory pertanyaannya. Berikutnya, kita juga bisa pertanyaan penelitian yang sifatnya mengcompare ya, membandingkan. Jadi membandingkan dua atau lebih kelompok. Misalnya, gimana kelompok yang apa namanya? eh, Kelompok guru misalnya gitu ya. Kelompok guru yang apa namanya? Yang sudah sertifikasi dan yang belum misalnya. Kita coba compare bagaimana kinerja mereka. Apakah ada perbedaan signifikan atau bagaimana? Bisa aja kita coba compare. Nah, berikutnya korelasional atau korelasi. Nah, kalau korelasi di sini kita hanya melihat hubungannya. Apakah ada hubungan ya atau mungkin apakah ada peran sehingga sesuatu itu terpengaruhi ya. Berbeda dengan kausal. Kalau kausal ini kita ada hubungan sebab akibat. Apakah dengan adanya pelatihan workshop secara praktek penggunaan digital atau pembuatan Canva. Nah, itu bisa membuat guru-guru menjadi lebih cakap digital gitu ya. Nah, jadi ada penyebab dan ada akibat di sana. Atau mungkin yang lebih dalam lagi, evaluatif. Evaluatif di sini kita ingin menilai efektivitas suatu program. Nah, seperti yang tadi ya, eh, kurikulum misalnya, ingin menilai menilai efektivitas kurikulum pendidikan, boleh. Tahu apalagi tadi ingin menilai suatu program, misalnya kalau di IT ada apa namanya BPI misalnya gitu ya, bagaimana sih program ini efektif dalam meningkatkan karakter atau apa gitu, itu bisa seperti itu. Jadi dari macam-macam inilah kita bisa melihat kira-kira arah penelitian kita ini akan menemukan apa ya sesuai dengan tujuannya, lalu itu bisa menentukan metodenya akan seperti apa atau metode apa yang pas untuk menjawab ini. Nah, nantinya juga akan menentukan bagaimana datanya dikumpulkan dan bagaimana datanya dianalisis gitu. Jadi pertanyaan penelitian ini merupakan tujuannya sekalian ya, pertanyaannya dalam bentuk pertanyaan. Nah, jawabannya itulah tujuannya, ingin menggali. Misalnya sifatnya exploratory. Nah, berarti kita ingin menemukan bagaimana suatu fenomena itu terjadi atau bagaimana fenomena ini kok bisa sampai seperti itu. Oke, bagaimana? Udah clear, Pak? Clear? Oke, alhamdulillah. Oke, coba kita lihat. Kalau yang tadi kan ini ya, apa namanya kita berdasarkan beberapa, tunggu dulu, ada yang terlewat tadi. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebelum pertanyaan penelitian ini. Nah, ini ada beberapa isu-isu yang ya mungkin ya Bapak Ibu tertarik ya ingin mengeksplor ini ya. Nah, ini isu-isu yang menurut saya lagi banyak diperbincangkan dan ini mungkin bisa dikembangkan lagi sih sebenarnya ya. Tidak hanya ini saja, tapi ini mungkin bisa menjadi ide awal. Misalnya terkait digital transformation, ya, transformasi digital. Bagaimana kita juga bisa kan tidak hanya melihat praktek baiknya, tapi kita juga bisa mengeksplor apa tantangannya dari sekolah-sekolah sekarang, sekolah-sekolah Islam sekarang, sehingga bisa melakukan transformasi digital. Apa tantangan dan apa kesempatannya ya. Nah, khususnya untuk school leadership, penelitian ini bisa mengkaji bagaimana transformasi digital memengaruhi manajemen sekolah-sekolah berbasis Islam, termasuk strategi kepala sekolah dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, kalau
Bapak Ibu guru juga bisa melihat bagaimana strategi-strategi yang ada di sekolah tersebut. Apakah itu apa namanya eh, ada challenge-nya ya, tantangannya gitu. Berikutnya, the role of Islamic educational leaders in promoting inclusive education. Nah, ini materi atau mungkin isu yang juga dikembangkan secara global ya, terkait inklusivitas ya, inclusive education, eh, equal education ya, equality, kesetaraan ya. Nah, itu mungkin isu-isu yang bisa kita sisipkan atau mungkin yang kita ambil sebagai variabel kita. Contohnya mempelajari bagaimana pemimpin pendidikan Islam ya, atau mungkin suatu sekolah atau mungkin suatu kurikulum itu mempromosikan inklusivitas dalam pembelajaran. Nah, khususnya terkait dengan siswa berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah berbasis Islam. Nah, ini cukup cukup menarik ya, karena tidak belum belum banyak yang mengambil ini sebagai topik penelitian. Mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah mulai apa namanya menggunakan berbasis inklusivitas ini ya, inclusive education. Nah, ini bisa diangkat isunya. Berikutnya ini terkait teacher professional development ya, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pengembangan profesionalisme guru. Nah, karena ini juga apa namanya semakin berkembang zaman ya, sudah semakin banyak media-media atau mungkin wadah-wadah untuk guru-guru tersebut mengembangkan sisi profesionalnya. Nah, kita lihat bagaimana peran kepala sekolah di sana. Apakah bisa memaksimalkan peluang-peluang tersebut. Ya, salah satunya untuk kuliah S2 kan juga ini ya, bagian dari professional development gitu ya. Juga bisa dikaji. Berikutnya, integrating Islamic pedagogy in educational management. Nah, ini bisa kita lihat tantangan dan inovasi. Nah, sebenarnya kan tidak semua sekarang ini sekolah-sekolah Islam bisa mengintegrasikan prinsip-prinsip pedagogi Islam ya. Karena mungkin terbentur dengan kurikulum pendidikan nasional gitu. Nah, itu kan punya strategi khusus bagaimana. Mungkin kalau untuk sekolah-sekolah yang sudah settle kurikulumnya mungkin oke. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah yang mungkin masih berkembang ya, atau mungkin baru mau menyusun kurikulum mereka sendiri, nah itu kan bisa kita kaji kira-kira apa tantangannya dan mungkin apa inovasi yang mereka lakukan sehingga bisa mengembangkan sebuah kurikulum yang lebih inovatif dan tentunya juga lebih apa namanya lebih baik gitu ya secara eh, beberapa perspektif gitu. Oke, coba kita lihat. Nah, kalau tadi kita sudah melihat-lihat di sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Saya Pak, izin Pak. kan? Nah, ini silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dokter. Eh, Terkait topik riset itu kan ada 10 aspek tadi ya Pak ya. Ada manajemen SDM, kurikulum, dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu dalam penelitian tesis itu nantinya, itu apakah hanya satu aspek saja yang diperbolehkan dalam eh, sebuah tesis atau itu boleh dikombin beberapa aspek gitu, Pak. Nah, kemudian untuk subjeknya atau tempat lokasi yang kita riset itu, misalnya untuk jenjang pendidikan, apakah harus sejenjang atau boleh heterogen gitu, Pak, untuk penelitiannya. Nah, kemudian eh, ya berikutnya nanti kami berharap pada sistematika penulisan kami benar-benar bisa dibimbing secara detail gitu Pak kan untuk penulisan eh, ketika kita menuangkan kutipan dari sebuah referensi atau eh, pencantuman catatan kaki dan lain-lain gitu. Kemudian mana yang tidak disertakan dengan apa? Oh, ini kita ngambil dari sini atau ini berdasarkan pemikiran kita sendiri. Nah, seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Sama warahmatullahi. satu lagi Pak, maaf Pak, boleh nggak kita tuh nanti nelitinya di lembaga sendiri gitu Pak, atau harus di lembaga lain? Itu Pak tambahannya. Oke, oke. Terima kasih, Bu Kimi. Sama-sama Ya, Pak. ini apa namanya? Pertama, kalau bidangnya tadi, ya sebenarnya kan misalnya kita mau ngambil sumber daya manusia, itu kan ada banyak teori-teori yang di sana kan. Bagaimana teori tentang rekrutmen, bagaimana apa namanya tentang pengembangan profesionalitas, pelatihan-pelatihan. Nah, untuk satu bidang aja itu sudah banyak sekali teori-teori di dalamnya. Jadi menurut saya kalau mau ngambil lebih dari itu, fokusnya tentunya akan sangat banyak yang akan dikaji dan akan memakan waktu. Sehingga sangat tidak disarankan ya. Kalau bisa dispesifikkan, mungkin fokus ke rekrutmen aja. Bagaimana efektivitas atau mungkin bagaimana sebuah sekolah ini merekrut guru sehingga pengajarannya itu apa namanya baik misalnya gitu ya contohnya. Jadi kita fokus ke rekrutmen aja. Nah, ada banyak teori-teori tentang rekrutmen. Harusnya seperti apa? Rekrutmen berbasis kebutuhan, rekrutmen apa misalnya gitu. Jadi kita fokuskan ke satu isu aja. Jadi jangan terlalu banyak. Berikutnya untuk objeknya ya, subjeknya ya. Apakah boleh jenjangnya yang heterogen? Tidak masalah sebenarnya kalau memang ada atau mungkin yang ingin dikaji adalah komparasi ya, mungkin secara berjenjang gitu. Cuman resikonya tentu semakin banyak variasi data kita, semakin banyak juga waktu yang kita butuhkan untuk mengambil data dan juga untuk menganalisis data nantinya. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan. Nah, sehingga kalau bisa memang yang satu jenjang aja, satu level, ya di SMP aja kan satu, dua, tiga itu, kalau mau kita ambil datanya. Tapi kalau kita SMP dan SMA, tentu akan lebih luas lagi range datanya, variasi datanya, sehingga itu akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi saya sangat menyarankan satu aja levelnya. Kalau perlu di kelas 2 aja misalnya gitu. Nggak masalah juga ya. Nah, tapi mungkin kalau mau lebih dari satu sekolah ya kan tinggal kita cabut sampelnya. Oke, berikutnya terkait penulisan. Ya, penulisan nanti sehabis perumusan judul dan formulasi pertanyaan penelitian ini, kita akan masuk ke pendahuluan, lalu masuk ke apa namanya kajian teori ya. Karena fokusnya adalah untuk membuat artikel dulu. Nah, nanti pasti akan diajarkan bagaimana mengembangkan ide dan juga bagaimana membuat kutipan yang dimana yang dimana itu digunakan ya untuk penulisan artikel dan juga penulisan tesis kita. Nanti akan diajarkan secara teknisnya. Nah, berikutnya, apakah boleh Pak melakukan penelitian di sekolah kita sendiri? Boleh, boleh. Tapi nanti ketika ujian yang menjadi alasan, ya jangan, kenapa kok pilihnya di sekolah ini, misalnya sekolah A? Ya karena saya ngajarnya di sekolah yang ini Pak. Atau mungkin karena saya adalah kepalanya Pak di sekolah ini ya. Kan mungkin bukan seperti itu alasannya. Ya. Jadi kita mengedepankan alasan ilmiah dulu. Ya, boleh sih, alasan accessible tuh boleh. Jadi riset itu harus accessible. Maksudnya kita punya akses ke sana. Karena kalau tidak punya akses nanti ilegal jadinya kan. Nah, jadi kita boleh alasannya akan accessible. Tapi yang pertama mungkin alasan apa dulu? Nah, ada data di sana yang sifatnya kasuistik, Pak. Jadi mau saya potret gitu. Boleh gitu. Jadi nanti jangan itu yang menjadi alasan pertamanya karena kedekatan kita ya. Tapi mungkin ada alasan-alasan ilmiah lain, ya bisalah kita cari gitu kan. Sehingga ketika di latar belakang yang muncul adalah alasan ilmiahnya dulu. Nah, barulah nanti terakhir ya ini juga karena saya di sini dan bisa akses eh, ke partisipan ya itu sangat penting ya. Sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih valid nantinya. Karena si partisipan atau mungkin orang yang ingin kita teliti itu sudah mengenal kita sehingga tidak menganggap kita sebagai orang asing. Itu juga nilai plus. Nah, itu nanti kita 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 ceritakan. Nah, alasan-alasan ilmiah jadinya kan yang sebenarnya ya karena ya biar gampang aja, Pak. Karena saya kan ngajar di sana gitu.
Tapi kita argumentasikan dari sudut pandang ilmiah sehingga terkesan lebih oke. Gitu, Ibu Kimi. Baik, Pak. Boleh nyambung pertanyaan, Pak? Boleh. Oke, yang kita kemukakan sebagai alasan itu apakah berangkat dari sebuah permasalahan saja atau bagaimana, Pak? Ya, karena dari teori juga ya, kita mengangkat research problems kan, masalah sebenarnya. Nah, mungkin kita memotret sebuah masalah dulu. Apa sih masalah yang terjadi atau mungkin apa sih yang keadaan sekarang ini yang tidak ideal? Nah, sebenarnya ini pertemuan berikutnya ya di pendahuluan. Ah, baik, Jadi baik. kita untuk melihat kondisi yang seharusnya itu kondisi ideal itu seperti ini loh Pak. Tapi sekarang masih kurang ideal. Itu kan Hmm, masalah. Meskipun sudah bagus nih, tapi kondisi idealnya menurut teori itu begini. Nah, tapi sekarang kondisinya begini nih Pak. Masih kurang 20% Pak untuk mencapai ideal. Itu bisa kita ambil juga sebagai masalah diangkat. Jadi tidak masalah yang benar-benar masalah ya. Maksudnya tunggu ada kekacauan misalnya begitu, atau mungkin nilai yang sangat rendah, atau mungkin akreditasi yang sangat buruk ya, mutu yang sangat-sangat jelek. Akhirnya kita perlu perbaikan ya. Kalau memang seperti itu ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kita mengangkat hal-hal yang baik juga boleh-boleh aja. Misalnya ada satu sekolah yang karakter pendidikan tuh bagus, Pak. Siswanya tuh ramah-ramah, pandai-pandai. Nah, guru-gurunya juga aktif. Nah, mungkin bagaimana ya pengelolaan sekolahnya sehingga kok bagus lingkungannya gitu. Sedangkan di sekolah-sekolah lain itu sekarang sedang apa namanya nih penurunan karakter misalnya begitu. Nah, itu kan masalahnya kondisi yang sekarang ini bahwa banyak sekolah-sekolah yang siswanya kurang karakternya. Tapi di sekolah ini kok bagus. Nah, sehingga kita ingin mengambil sekolah ini sebagai praktik baik. Masalahnya kan yang existing adalah kondisi di sekolah-sekolah lain. Tapi kita ingin menilai, kita ingin mengambil atau memotret sekolah yang bagus ini sebagai pelajaran dan mungkin akan dijadikan rujukan untuk sekolah-sekolah yang mungkin yang kondisinya sekarang kurang baik gitu. Bisa juga. Oke, oke. Baik, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. bagaimana? Cukup jelas? Eh, Sebenarnya ada, tapi bisa jadi mungkin nanti di sistematika aja, Pak. Tidak apa-apa nanti, Pak, di pertemuan berikutnya. Oke, disimpan dulu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau sistem, oke. Kalau sistematika penulisan nanti kita pelan-pelan kita bahas. Ini untuk membahas isu dulu. Oke. Tadi kan kita lihat bagaimana di artikel, bukan, bagaimana di tesis ya. Nah, sekarang coba kita di level internasional deh. Orang-orang luar itu sekarang sedang mengkaji apa? Coba kita bisa membuka salah satu penerbit, ini namanya Taylor and Francis ya, Bapak Ibu. Bisa juga mencari sumber-sumber yang berbahasa Inggris. Bisa buka di Taylor and Francis ini. Nanti dimasukkan keywordnya educational management kalau yang umum ya. Tapi kalau sudah punya keyword yang lebih spesifik, misalnya leadership misalnya, tinggal ditulis di keywordnya leadership atau apa. Nah, nanti akan kita lihat nih. Nah, ini ada beberapa Nggak ada suaranya.
Kayaknya terkeluar tuh Pak Dokter. Halo, halo, maaf nih, mati lampu di tempat saya. Astagfirullah. Hilang Aduh, jadi bagaimana tadi ya? Udah sampai sampai di mana tadi ya? sampai Eh, browsing jurnal. Contoh, Pencarian contoh jurnal, browsing. browsing. ada yang ini nggak nih? Ada yang bertanya tadi? Belum Pak. Saya Ada Pak. Oh, Ah, yang udah silakan, raise hand. Endang. Ini sambil saya restart laptopnya ini. Ini alhamdulillah sudah hidup lagi nih. Tadi mati lampunya nih. Pak, terkait objek penelitian Pak untuk jenjang pendidikannya, tingkatannya. Oke. Untuk level S2 itu apakah memang harus SMP SMA ya Pak? Tidak boleh SD gitu karena kami ada salah satu dosen mata kuliah yang mengatakan bahwa kalau level S2 itu ya SMP SMA lah minimal jangan SD gitu Pak. Boleh, TK aja boleh. Gitu ya Pak ya. Boleh. Kan di level yang tadi ya, bidangnya tadi ya, bidang manajerial gitu. Jadi boleh-boleh aja. Mungkin Dendang ingin meneliti di tingkat SD. Boleh bagaimana pengelolaan sebuah SD. Tingkat ya sih yang saya bilang tadi di TK kan juga boleh juga bagaimana manajemen apa namanya suatu sekolah tersebut eh, mengelola ya SDM-nya misalnya. Boleh-boleh aja. Karena kita kan nanti berbasis teori, teori apa yang ingin kita kita pakai sehingga itu menjadi dasar untuk mengkaji objek penelitian kita atau subjek penelitian kita gitu. Oke, satu lagi Pak, kalau artikel itu bagusnya basisnya studi riset atau literatur review juga boleh Pak. Untuk artikel, Ya, artikel boleh aja. Mau literature review boleh. Mau berbasis empiris ya apa namanya berbasis riset. boleh. Boleh ya Pak ya. Makasih Pak. Pak Dokter, kalau rata-rata kan penelitian tuh di sekolah, di lembaganya di sekolah gitu ya. Kalau kita mau nulis yang terkait yayasan berarti boleh kan tidak di lembaganya tapi di manajemen yayasannya Boleh. Ibu bisa akses kan? bisa. Mhm. Yang penting bisa diakses bu datanya, ya kan? Ya, Kadang-kadang kan yang sulit kan kita mau masuk ke datanya nih, mau misalnya mau menginterview yayasan gitu ya. Nah itu kan agak-agak sulit tuh. Tapi kalau kita punya akses, sangat boleh, boleh, boleh sekali. Izin Pak. Silakan. Kalau seandainya kayak kami gini Pak, yang kami ingin teliti di luar dari yang tadi lah, itu kan contoh tadi kan. Kita ingin neliti di lembaga sendiri gitu bisa Pak ya? Kan lembaga kami ini kan bisa dikatakan mungkin bukan formal gitu ya. Apa Kan itu lebih Pak lembaganya Pak? eh, kursus dan pelatihan Pak. Kursus bahasa Inggris dan pelatihan seperti itu. Yang mau diteliti pengelolaannya kan? Iya pengelolaannya. Boleh, ya. Boleh Yang Pak ya? penting jangan jangan gurunya ya, mengajarnya gitu. Kalau mengajar kan jadinya kan, anu apa namanya, udah pendidikan ya. Tapi bagaimana pengelolaan lembaga tersebut, mungkin bagaimana manajemen pemasarannya sehingga bisa tetap survive ya. Nah itu kan juga menarik ya, bisa dijadikan sebuah kajian gitu. Nggak masalah. Nah satu lagi Pak, masalah jurnal itu Pak. Ah, Nah dari dulu tertarik tuh dengan jurnal, cuman belum tahu cara buatnya kayak mana gitu. nah Mak- sekarang kan kita lagi belajar kan? Nah itu makanya, karena belajarnya terbuka sedikit itu Pak. Ya. Nah, jadi Nah, kalau jurnal itu kira-kira konsepnya apakah sama dengan ketika kita ingin menulis tesis atau mungkin ada sedikit perbedaan gitu, Pak? oke. Eh, Kemarin sudah ada belum dicoba dibuka berdasarkan yang dari Sinta itu? Belum ada sih, Pak. Belum ada. Oke. Masih Ya. masih di buta kayu nih, Pak. Nah, coba saya share ini. Ini yang tadi ya. Ini tadi ya. Ya kalau yang berbahasa Inggris ya. Berbahasa Inggris. Nah, misalnya ingin mencari apa nih? Leadership. Kita lihat bagaimana isu leadership di eh,
jurnal internasional. Ini nggak apa ya, kita agak lebih sedikit ya waktunya ya. Ustadz Melvin, diizinkan nggak nih? Saya kembalikan ke rekan-rekan Pak Dokter. Oke, ini kita lihat contohnya ya. Ups, ini masih ini dia nih. Mulai nih, karena sinyalnya tadi baru selesai mati lampu. Di tempat ini, Bapak Ibu, lampunya mati nggak nih? Nggak ya? Mati, Pak. Ya, Kak. Mati juga ya? Wah, berarti sama kita nih. Mati. Senasib kita nih, Bu. Oke, ini contohnya ya. Debureaucratization, debureaucratizing organizational culture at a public university. Implementation of liberal art programs. Ya, nurturing female leadership skills through peer mentoring role. Nah, ini pelatihan-pelatihan ya. Oh, ini higher education. Ini research into higher education. Bukan ini ya. Coba kita lihat. Jadi, bagaimana eh, ini the effect of self-efficacy, self-regulation, and social presence on learning. Oke, engagement. Ini juga, ini lebih ke ini ya, pengajaran ya. Coba kita lihat langsung kalau untuk artikel, biar lebih ini, di Google Scholar. Di Scholar Google. Ini kalau di sini kan berbahasa Indonesia. Kalau yang tadi berbahasa Inggris, jadi bisa melihat referensi-referensi dalam bahasa Inggris. Coba kita lihat dulu contoh satu ya di Google Scholar. Kemarin sudah saya ajarkan ini ya di Google Scholar ya. Udah, Pak. Jadi untuk melihat ininya nih, tadi kan Pak Kandar ingin melihat bagaimana sebuah artikel ditulis ya. Misalnya tentang apa tadi? Kepemimpinan transformasional. Nah, jadi coba kita lihat kinerja karyawan. Contohnya seperti ini. Bagaimana sebuah artikel itu dibuat. Jadi memang secara jenis ya, secara jenis bisa artikel itu sifatnya literatur atau hanya kajian teori atau juga dia berbasis riset. Jadi memang hasil penelitian. Jadi boleh Pak, hanya kajian-kajian teori, boleh ya, boleh aja. Nah, tapi dia harus sifatnya berbasis konseptual. Apa yang ingin kita kaji di sana? Mungkin berdasar teori-teori atau mungkin berdasarkan hasil-hasil penelitian-penelitian sehingga dia dianalisis dapatlah temuan-temuannya. Nah, ini contohnya pengaruh kepemimpinan transformasional budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Nah, ini yang menjadi variabel bebasnya adalah kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadapnya kinerja karyawan. Nah, ini kan perlu kita lihat nih kinerja karyawannya siapa, di mana gitu ya. Kalau untuk di tesis harus lengkap. Nah, biasanya kalau di artikel bisa general, tapi sebaiknya tidak seperti ini juga sih.
kinerja karyawan, karyawan siapa gitu ya. Perlu disampaikan juga karyawan ini karyawan apa, karyawan PT, karyawan kantor atau apa gitu. Kalau kita lihat ini tinggal di download, nanti akan diarahkan ke artikelnya. Kelihatan nggak ya? Belum ya? Oke, bentar, coba kita lihat. Ada deh. Ini artikel yang udah kita download. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat yang seperti ini artikelnya ya. Kita lihat di pendahuluan. Nah, pendahuluan bagaimana dia menggiring eh, isu ya, ingin dia yang ingin dia teliti dari hal yang besar dulu, dari yang paling general nanti menuju ke hal yang paling spesifik. Nah, dalam masa kerjanya, pegawai menghasilkan sesuatu yang disebut dengan kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja seorang pegawai, bla 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 ya. Ini sedikit definisi. Lalu disebutkan faktor penting yang menentukan kinerja karyawan dan kemampuan organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan menurut adalah kepemimpinan. Nah, jadi baru dikaitkan kinerja dengan kepemimpinan. Nah, lalu hmm, nah, selain kepemimpinan, ada juga budaya organisasi. Nah, ini dia ingin menyinggung bagaimana keterkaitan kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja. Hmm, Ini PT-nya. Nah, ini berdasarkan penelitian awal, ya. Jadi bisa berbasis tempat kerjanya, ya, atau mungkin dari studi-studi terdahulu yang menjadi landasan awal sebelum kita masuk ke masalah yang ingin kita teliti. Ini masalahnya masih rendahnya keinginan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Sehingga dia ingin mencoba, eh, oh panjang juga nih, ya, terlalu panjang nih ya. Oke, bisa seperti ini. Jadi kita memang kalau ingin menulis artikel, melihat dulu artikel-artikel yang sudah terbit itu menulisnya seperti apa, sehingga kita bisa dapat gambaran, oh cara menulis pendahulunya seperti itu gitu. Minimal dalam menulis judulnya. Cara lain ya untuk mengetahui cara judul-judul itu dibuat, kita melihat dari daftar pustaka. Jadi kita melacak daftar pustaka rujukan. Misalnya kita menemukan satu artikelnya, topiknya tentang kepemimpinan transformasional. Nah, coba kita lihat yang dia kutip itu atau yang dia rujuk itu artikel-artikel tentang transformasional, bagaimana judulnya dibuat. Contohnya ini pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan budaya terhadap karyawan KJKS. Nah, ini kan jelas yang dibuat ya siapa orangnya. Ini budaya organisasi, terhadap kinerja karyawan, ini kinerja pegawai. Nah, jadi judul-judul sebelumnya pun bisa kita lihat ya. Mungkin ada juga buku-buku seperti ini, buku-buku. Nah, ini bisa kita coba cari di Google. Dan mungkin artikel-artikelnya bisa kita coba cari di Google Scholar. Nah, biasanya ada dan itu bisa dijadikan rujukan tambahan juga. Sehingga ketika menemukan satu artikel yang memang sesuai dengan punya kita bisa coba lacak ke daftar pustakanya. Kira-kira beberapa artikel-artikel yang mereka rujuk bisa nggak kita gunakan sebagai rujukan kita juga. Gitu. Dan lihat beberapa judul-judulnya ya.
variabel moderasi, dan lain-lain. Nah, ini untuk menulis judulnya. Jadi, Bapak Ibu mudah-mudahan sudah dapat gambaran untuk judulnya ya. Dan tadi bisa dicoba dicari di Taylor and Francis tadi untuk melihat bagaimana kalau di level internasional para peneliti itu mengkaji topik yang ingin kita bahas. Jadi referensinya bisa dikembangkan tidak hanya yang dari lokal tapi juga yang di internasional. Nanti akan kita coba eksplor lebih dalam lagi ketika membuat literature review atau kajian pustaka. Jadi untuk tahapan mencari masalah nih atau mungkin mencari topik sudah ada gambaran belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sedikit, Pak. Oke, alhamdulillah. Sebenarnya ya belum ya, karena kan nanti di semester 2 baru kita eksekusi benar-benar ya, judul dan juga kerangka penelitian tesisnya. Nah, sekarang ini karena tugasnya banyak adalah membuat makalah dan ada juga yang minta membuat artikel ya. Ada, Pak. Mungkin persiapannya untuk ke arah sana dulu. Karena nanti menyusun pendahuluan, latar belakang, ya, teori dan juga metodologi hingga hasil. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu lah kalau yang untuk artikel. Kalau yang tesis baru nanti lebih mendalam. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, bisalah di-share artikel tulisan Bapak. Kan Bapak penulis jurnal nasional internasional, Pak, biar kami bisa lihat langsung. Oke, Atau ada linknya, Pak, yang bisa kami telusuri. oke. Eh, ini Dendang apa namanya? Dari yang Sinta itu sudah coba digali loh. Coba saya share tulisan saya ya. Siapa? Nah, jadi kalau yang dari Sinta, apa namanya? Bisa dicari kira-kira jurnal manajemen pendidikan Islam apa yang sudah terbit gitu. Nah, kebetulan kalau saya ini kan basicnya adalah pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi memang kalau saya ini nih, sebentar. Ini artikel terbaru saya ini mana dia? Ini yang terbaru. Mudah-mudahan ini bisa untuk pengayaannya. Ya, ini saya menulis bersama dengan beberapa teman-teman dari Medan dan juga dari Siliwangi ya, Bandung. Nah, judulnya ini, ya judulnya ya karena berbahasa Inggris ya, bidang bahasa Inggris, jadi saya in International High School English Textbooks. Nah, jadi saya ingin melihat bagaimana representasi budaya. Nah, kalau tadi kan kita menyinggung bagaimana isu-isu multikultural dan inklusivitas di dunia pendidikan ya. Nah, saya ingin mengambil tema itu, tapi saya ambil di yang lebih spesifik karena saya di bidang apa namanya keahliannya adalah pengembangan bahan ajar. Itu adalah isu yang saya kembangkan ya, pengembangan bahan ajar. Salah satu Kalau sampai malam kan. apa namanya produk pengembangan bahan ajar adalah buku. Ini Nah, kalau saya ingin ini melihat bagaimana unplug ini nggak apa-apa ya? representasi Kalau langsung ya di di dalam. sini dulu. Nah, ini, nah, Ya, ini kalau yang sudah saya tulis seperti ini. tadi kan Mas langsung cabut gitu aja. Nggak boleh? Nggak apa-apa kan? Oke, Matiin aja. ya di bagian pendahuluan nah, seperti ini. Nanti bisa saya share juga. Nah, jadi apa namanya? Ya, fokus ya. Jadi kan kita lihat dari sini, dari sisi ini fokus ingin mengkaji apa. Ini representasi menggunakan isu yang serupa seperti multikultural, bagaimana ini muncul di dokumen sekolah, ya mungkin di kurikulum, apakah di kurikulum sekolah Bapak Ibu itu sudah ada ramah dengan multikultural atau mungkin dengan inklusivitas ya isu-isu yang itu tadi. Nah, kalau saya ingin melihat dari sudut pandang semiotika, salah satu eh, teori di dalam apa namanya sosiolinguistik ya, semiotik dan juga pandangan guru. Nah, saya yang teliti adalah teacher's view. Nah, bagaimana menurut mereka menganalisis dokumen buku tersebut? Apakah mereka setuju
bahwa sudah ada representasi budaya di sana. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Nah, jadi ada 3 pertanyaan penelitian yang saya gunakan di sini. Kalau ada teorinya, metode, ini saya menggunakan buku-bukunya, dan akhirnya dapatlah hasilnya. Datanya seperti apa. Nah, ini hasil dari kajian buku. Saya mendapatkan beberapa ini berdasarkan teori bagaimana representasi budaya itu. Nah, ini menurut teori ada budaya menjadi sebuah produk, praktis, ya praktek, dan juga orang-orangnya. Ini buku yang saya teliti, ya bagaimana representasi budaya memunculkan di sini dari gambar, ya. Jadi ada ya kalau di dalam pendidikan ya. Nah, ini kan juga ada ideologi yang ditanamkan di sini. Kita menanamkan nilai-nilai apa? Ini seperti ini di Meksiko, Cina ya. Nah, apakah ada unsur-unsur kalau kita di dalam dunia pendidikan Islam, buku-buku yang dipakai, apakah buku-bukunya sudah ada unsur-unsur Islami, gambar-gambarnya yang ditontonkan adalah gambar-gambar Islami gitu ya? Bisa. Nah, tapi kalau kita kan di level manajemennya, mungkin di dokumen, apakah dokumennya sudah mengarah-arah untuk mempromosikan nilai-nilai Islami seperti itu? Nah, contohnya, nah, kira-kira seperti inilah kalau bentuk artikel. Beberapa hasil interview kita ambil sebagai bukti, nanti akan kita diskusikan apa maknanya. Ya, sekali lagi karena ini apa namanya dipublikasikan di jurnal internasional, jadi memang harus menggunakan bahasa Inggris. Oke, kalau untuk mencari artikel, nah mungkin cara yang paling mudah adalah dengan searching di Google Scholar. Nah, nanti kita coba cari keywordnya apa, berdasarkan teori-teori yang ingin berdasarkan isu-isu yang ingin diambil, lalu kita cari artikel-artikel yang serupa tentang isu-isu tersebut. Lalu kita kembangkanlah menjadi judulnya kita. Kita ATM istilahnya, kita variasikan. Bagaimana? Minggu depan saya mau semua sudah punya satu topik. Ya, nanti kita satu topiknya coba dibuat menjadi dalam judul, nanti akan kita koreksi. Saya kasih Untuk masukan. Oke? tesis, Pak Dokter. Siap? Hah? Tesis atau makalah untuk Untuk artikel aja dulu, Bu. Nah, artikel. kalau bisa, ini bisa dikembangkan menjadi tesis. Menjadi cikal bakal tesis. Jadi kita membuat mini riset dulu agar bisa dijadikan tesis. Oke, ya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Pak, maaf Pak, untuk artikel itu minimal batas referensinya ada tak Pak? Tergantung ya, Bu ya. Tergantung dari apa namanya gaya selingkung jurnal. Tapi Oh, umumnya minimal itu 10 lah. baiklah. Pak, satu lagi Pak. Untuk tesis itu apakah ada batas waktu penulisan? Misalnya minimal tesis itu diteliti dalam waktu sekian bulan gitu. Oh, tergantung, Bu. Tergantung ininya nanti ya, metodenya. Kalau Oh, dia baik. eksploratif, se se apa namanya sedapatnya data. Kalau dapatnya seminggu datanya, ya udah selesaikan dalam waktu seminggu. Tapi kalau eksperimen kan kita butuh waktu ya, mengeksperimenkan sesuatu metode misalnya atau suatu program. Nah itu kita kan butuh waktu minimal 4 bulan kalau eksperimen. Tapi kalau eksploratif atau mungkin sifatnya datanya sudah ada, ya tinggal dikaji aja, kalau Bapak Ibu selesai dalam waktu 2 minggu, Pak, udah selesai kan? Beres, beres. Kalau memang selesai. Oke? Baik Pak, terima kasih. Nah, oke. Ada lagi? Ustadz Melvin nampaknya sudah kode-kode. Cukup Pak, cukup. Nggak masalah ya. Saya siap aja nih. Ladenin nih. Saya yakin teman-teman banyak sekali pertanyaan, cuma menurut saya waktu kita masih panjang. Iya, iya. Suara udah mulai berat semua Pak. Karena Mohon dari izin nih Pak Dokter, kalau suatu saat kami jemput untuk ngopi gitu, bisa lah ya. Mantap. sangat bisa kita menantikan nih. Mudah-mudahan teman-teman ada waktu lah kita bisa meet up bareng-bareng. Sangat ditunggu ini. Kalau ada waktunya, bolehlah kita nongkrong sama-sama meet up ya. Sebelum kita settingkan waktu yang sebenarnya untuk apa namanya
kuliah offline kita, ya boleh. Aman aja itu. Kita datangi Insya rumahnya Allah Pak. kami hari Ahad ini ada ngopi di kedai kopi 10 Pak Dokter. Kalau ada waktu bolehlah gabung-gabung. Ahad jam, Pagi sekitar jam 9 Pak Dokter. oh pagi ya? Insya Allah, insya Allah. Dikabarin aja nanti. Insya Allah saya susul ke sana. Ya, terima kasih Pak Dokter. Siap. Jadi bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Benar rekan-rekan? Kita cukupkan dulu atau gimana? Cukup. Cukup, Pak, cukup. Pokoknya Terima kita kasih sambung banyak, Pak. di hari Minggu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, bisa dijadikan sebagai untuk mengembangkan artikel. Ya, mudah-mudahan nanti tugas-tugas berikutnya bisa lancar. Ya, khususnya juga untuk tesis bisa dipermudah dan segera apa namanya lancar proses-prosesnya. Oke, Pak. Ditunggu ngopinya, Pak. Siap. Ya, mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan apa Ustaz Melvin? Doa kafaratul majelis ya. Doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih, Pak Dokter. Oke, sampai jumpa semuanya. Baik, Pak. Di sini ya, Pak. Siap, siap. Oke, Ustaz Melvin, makasih ya. Ya, izin semuanya.